untuk memperkuat kelembagaan di Bawaslu itu sendiri, baik dari segi internal, kemudian sumber daya manusia itu sendiri, kapasitas, koordinasi, kemudian integritas lembaga pengawas pemilu itu agar lebih profesional dan adaptif terhadap dinamika sosial politik yang berkembang. Kira-kira apa sih catatan pentingnya terkait pelaksanaan pemilu di 2024 ini, Pak? Sebuah momentum untuk refleksi sekaligus evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu. Kemudian ada lagi misalnya adalah akademisi, kemudian pemantau pemilu, NGO, kemudian pegiat pemilu, masyarakat, ormas. Seberapa besar sih Pak peran masyarakat dalam membantu pengawasan partisipatif? Masyarakat itu kan menjadi mata sekaligus telinga dari Bawaslu itu sendiri ya. Mereka bisa melaporkan dugaan pelanggaran. Bagaimana Bawaslu itu menggerakkan masyarakat agar mau ikut mengawasi, Pak? Ini kan memerlukan suatu kolaborasi yang kuat, yang erat, sehingga pemilu maupun pilkada di 2029 itu bisa terlaksana dengan adil, dengan jujur, dengan bersih, dengan transparan, ya lebih bermartabat demi masa depan demokrasi yang berjalan di negara kita tercinta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Bersama saya Rizka Fitriani yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Nah, sahabat Bawaslu, sebelum kita memasuki podcast, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada sahabat Bawaslu untuk mengikuti seluruh akun media sosial Bawaslu Kabupaten Tegal @Bawaslu Kabupaten Tegal. Baik sahabat Bawaslu, tema podcast kita pada hari ini ialah mengawal demokrasi, memperkuat pengawasan pemilu di Kabupaten Tegal. Langsung saja di depan saya sudah ada narasumber, yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat, Bapak Farid Bani Adam. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Rizka. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, baik, luar biasa Mbak. Ya, baik Bapak Farid, mohon izin sebelum kita mulai podcast, boleh terlebih dahulu Bapak untuk menyapa sahabat Bawaslu di luar sana Pak, monggo. Terima kasih Mbak Rizka atas kesempatannya. Sebelum saya sapa, saya buka dulu dengan sebuah pantun Mbak. Aduh, cakep nih, monggo Bapak. Burung merpati terbang ke hulu, Cakep. singgah sebentar di pohon waru. Cakep. Mitra kerja dan Bawaslu bersatu, membangun sinergi demi pemilu jujur dan bermutu. Wow, luar biasa sekali nih pantunnya. Baik, Bapak, pada hari ini kita akan membahas tentang mengawal demokrasi, memperkuat pengawasan pemilu di Kabupaten Tegal. Nah, Bapak bisa dijelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan penguatan kelembagaan pengawas pemilu dan mengapa kegiatan ini penting untuk dilakukan pasca pemilu 2024? Terima kasih Mbak Rizka ya. Pertanyaan yang sangat luar biasa berkaitan dengan penguatan kelembagaan Bawaslu bersama mitra kerja Bawaslu khususnya di Kabupaten Tegal. Sebelum banyak berbicara mengenai hal ihwal penguatan kelembagaan Bawaslu bersama mitra kerja, perlu saya jelaskan tentang lahirnya kegiatan penguatan kelembagaan. Ini merupakan salah satu program pasca dibukanya relaksasi di Bawaslu. Jadi kan selama tahapan pilkada dan pemilu selesai ini Bawaslu mengalami efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah. Terdapat berbagai macam efisiensi dan pemblokiran keuangan lah. Setelah itu muncullah
relaksasi ini, pembukaan terhadap pemblokiran. Salah satu kegiatan yang menjadi sorotan besar adalah kegiatan penguatan kelembagaan ya. Penguatan kelembagaan ini berkaitan dengan mitra kerja dari Bawaslu itu sendiri. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud upaya untuk memperkuat kelembagaan di Bawaslu itu sendiri, baik dari segi internal, kemudian sumber daya manusia itu sendiri, kapasitas, koordinasi, kemudian integritas lembaga pengawas pemilu itu sendiri, agar lebih profesional dan adaptif terhadap dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini penting dilaksanakan pasca pemilu 2024, baik itu pemilu maupun pemilihan, karena menjadi sebuah momentum untuk refleksi sekaligus evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, sekaligus untuk menyiapkan beberapa langkah strategis menuju pemilu dan pemilihan yang lebih berkualitas dan berintegritas. Ya, baik Bapak. Dalam kegiatan itu siapa saja sih Pak mitra strategis Bawaslu Kabupaten Tegal yang terlibat dalam kegiatan penguatan kelembagaan ini Pak? Oke, mitra kerja Bawaslu Kabupaten Tegal ini terdiri dari beberapa elemen atau unsur yang saya sebut sebagai the big family dari keluarga besar Bawaslu itu sendiri ya. Jadi di sana ada beberapa elemen. Yang pertama adalah keluarga penyelenggara pemilu. Ada KPU, ada DKPP. Kemudian ada lagi misalnya adalah akademisi, kemudian pemantau pemilu, NGO, kemudian pegiat pemilu, masyarakat, ormas, organisasi kemasyarakatan, kemudian perwakilan-perwakilan misalnya dari kaum disabilitas dan lain sebagainya. Di situ juga ada pihak pemerintah daerah atau Pemda, itu merupakan unsur yang terlibat, merupakan mitra kerja dari Bawaslu itu sendiri. Nah, baik Bapak. Dalam prakteknya ya Pak, ya apa sih Pak kendala yang sering muncul dalam menjalin sinergi dengan mitra tersebut tadi Pak? Alhamdulillah, selama kegiatan di Bawaslu Kabupaten Tegal tidak ada kendala yang sangat berarti Mbak. Alhamdulillah ya. Di Kabupaten Tegal 3 kegiatan penguatan kelembagaan dapat dilaksanakan dengan lancar, dengan baik. Bahkan kegiatan ini mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari khususnya Komisi 2 dan narasumbernya. Ini berkat dukungan dari jajaran sekretariat di bawah komando Pak Kasek Mas Andika. Untuk kendala yang dialami oleh Kabupaten Tegal dalam penguatan kelembagaan ini, yang pertama adalah komunikasi. Ya, karena kan kegiatan ini dilaksanakan sangat unik Mbak, melalui provinsi, kemudian terhubung dengan RI. Belum lagi komunikasi dengan narasumber utama. Dalam hal ini melibatkan adalah Komisi 2 DPR RI yang berada di Dapil Jawa Tengah 9. Di sini kan ada 3 orang. Yang pertama adalah Bapak Wahyudi Nur Ali, kemudian Bapak Eka Widodo, dan yang ketiga Ibu Cynthia. Itu mengalami kendala komunikasi karena mereka juga merupakan orang-orang penting ya. Jadi jadwalnya padat ya. Semula dijadwalkan tanggal ini misalnya, kemudian mundur lagi ya. Itu baru 1 orang Mbak yang pertama. Ini belum lagi prok sampai 3 orang kumpul bersama. Kemudian kami diskusi koordinasi lagi di tingkat provinsi. Semula ini kan kegiatannya hanya 1 Mbak. Penguatan kelembagaan ini yang dilaksanakan di Bawaslu tingkatan kabupaten kota. Namun perkembangan di kemudian hari muncul revisi anggaran kegiatan.
Khusus di Jawa Tengah Dapil 9 ini, khususnya di Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes itu kegiatannya sebanyak 3 kali, disesuaikan dengan jumlah narasumber, begitu Mbak. Itu kendala yang kami alami dalam kegiatan penguatan kelembagaan, ya komunikasi dan sinergi Mbak. Ya, kemudian seberapa besar sih Pak peran masyarakat dalam membantu pengawasan partisipatif di daerah Kabupaten Tegal sendiri Pak? Peran masyarakat sipil terutama di wilayah Kabupaten Tegal ini sangat besar ya Mbak, terutama dalam pengawasan partisipatif ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu kan menjadi mata sekaligus telinga dari Bawaslu itu sendiri ya. Mereka bisa melaporkan dugaan pelanggaran, misalnya mengawasi setiap tahapan, serta bisa menyebarluaskan nilai-nilai dari pemilu itu sendiri ya. Tanpa dukungan masyarakat ya, Bawaslu sangat sangat berat dalam menjalankan tugasnya, karena jumlah Bawaslu itu sendiri kan terbatas ya. Jadi tidak bisa menjangkau seluruh wilayah dari masyarakat gitu Mbak. Kemudian dari hasil evaluasi yang disampaikan narasumber nih Pak, kira-kira apa sih catatan pentingnya terkait pelaksanaan pemilu di 2024 ini Pak? Ada beberapa evaluasi yang menjadi catatan penting di dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Tegal ya Mbak. Yang pertama kan soal di pemilu dulu ya. Di pemilu itu kan kalau kita mundur ke belakang, yang paling menarik adalah soal surat suara tercoblos itu yang sempat viral ya, kemudian sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Tegal. Kemudian untuk di pemilihan atau di pilkada memang ada beberapa spesifik yang menjadi perhatian, antara lain adalah netralitas kepala desa, itu juga menjadi perhatian. Kemudian ada beberapa topik juga yang menjadi bahan diskusi di penguatan kelembagaan yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal, misalnya tentang waktu penanganan pelanggaran, kemudian maraknya politik uang dan lain sebagainya. Itu juga menjadi bahan yang sempat didiskusikan ramai di kegiatan penguatan kelembagaan di Bawaslu Kabupaten Tegal Mbak. Ya baik Bapak. Nah dari hasil evaluasi tadi ya Pak ya, bagaimana sih Bawaslu Kabupaten Tegal menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tersebut untuk pemilu yang akan datang Pak? Berdasarkan catatan itu kan pasti Bawaslu Kabupaten Tegal melaksanakan beberapa evaluasi ya Mbak. Yang pertama, jadi Bawaslu Kabupaten Tegal itu ke depan akan memperkuat khususnya di tingkatan intern atau lembaga Bawaslu itu sendiri, baik dari jajarannya maupun dari sekretariatnya, karena di masa ini kan tidak ada pengawas yang ada di ad hoc ya. Bawahnya atau ad hoc ya. Kemudian meningkatkan kinerja atau intensitas komunikasi bersama mitra kerja Bawaslu itu sendiri, terutama dengan masyarakat. Khusus di masa-masa ini Bawaslu juga sedang menghadapi pengawasan untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi poinnya di sana. Di samping itu Bawaslu punya keluarga lagi. Tadi kan saya jelaskan ada pihak sekretariatan ya yang mendukung lah. Di sini ada kader-kader yang dibentuk oleh keluarga Bawaslu. Misalnya adalah kader pengawas partisipatif ya. Itu kan merupakan unsur masyarakat yang membantu pengawasan kinerja dari Bawaslu itu sendiri, itu Mbak. Ya baik Bapak.
terkait dengan pengawasan partisipatif dan keterlibatan publik nih Pak. Banyak yang menilai bahwa pengawasan partisipatif ini menjadi kunci keberhasilan pengawasan ya Pak. Bagaimana Bawaslu itu menggerakkan masyarakat agar mau ikut mengawasi Pak? Terima kasih ya Mbak. Memang kunci pengawasan sukses atau tidaknya itu di pengawasan partisipatif salah satunya ya. Ini bagaimana cara untuk menggerakkan masyarakat agar ikut berpartisipasi khususnya di Bawaslu Kabupaten Tegal. Sampai sejauh ini Bawaslu Kabupaten Tegal sudah melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya edukatif, kemudian kreatif, baik itu yang dilakukan melalui media online, di media sosial maupun secara langsung. Dalam tahapan ini misalnya Bawaslu Kabupaten Tegal melakukan salah satu kegiatan, misalnya adalah Bawaslu Goes to School ataupun Bawaslu Goes to Campus. Ya, itu menyasar sebagian masyarakat untuk ikut serta andil dalam pengawasan partisipatif. Itu Mbak. Baik Bapak. Nah setelah kegiatan penguatan kelembagaan ini ya Pak, langkah konkret apa sih Pak yang dilakukan Bawaslu untuk menjaga komunikasi secara berkelanjutan dengan mitra kerja Pak? Ada beberapa langkah konkret yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal ya. Yang pertama adalah jelas membangun komunikasi yang intensif ya dengan khususnya mitra kerja Bawaslu. Untuk kegiatan penguatan kelembagaan ini fokus mitra kerja Bawaslu itu kan Komisi 2 DPR RI. Ya, itu kami mencoba menyampaikan beberapa istilahnya masukan atas beberapa kegiatan ataupun kebijakan yang ada di Bawaslu Kabupaten Tegal. Harapannya nanti mungkin Komisi 2 bisa menyuarakan lebih lanjut sehingga nanti Bawaslu ke depan semakin lebih kuat lagi. Kemudian koordinasi juga kami lakukan sehingga itu merupakan salah satu kegiatan yang lebih konkret lagi, baik melalui daring maupun secara luring itu Mbak ya. Nah kemudian harapannya Bawaslu Kabupaten Tegal sendiri ini apa nih Pak terhadap pelaksanaan pemilu di 2029 mendatang Pak? Tentunya harapan kami di Bawaslu Kabupaten Tegal terhadap pelaksanaan kegiatan baik di pemilu maupun pilkada 2029 tentunya lebih baik dari pemilu di 2024 ya. Secara normatif wacana keagamaan itu kan termasuk golongan yang rugi ya apabila hari ini lebih jelek daripada hari kemarin ya. Betul. Begitu juga dengan pemilu maupun pilkada di 2029 ya. Maka harapan kami ya tentu di 2029 ini pemilu atau pilkadanya bisa semakin lebih baik, semakin jujur, bersih, kemudian inklusif ya. Kemudian angka partisipasi masyarakat juga bisa lebih meningkat begitu Pak. Ya. Pak ya. Baik Pak, ini sebagai closing statement nih Pak, pertanyaan terakhirnya nih Pak ya, karena waktunya juga sudah cukup siang. Nah, boleh disampaikan Pak pesan singkat kepada publik, apa sih pesan utama dari kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilu bersama mitra kerja ini Pak? Jadi pesan yang kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan penguatan kelembagaan bersama mitra kerja Bawaslu ini, pengawasan ini bukan hanya tanggung jawab dari Bawaslu itu sendiri ya. Pengawasan itu menjadi tanggung jawab semuanya, seluruh warga masyarakat. Ini kan memerlukan suatu kolaborasi yang kuat, yang erat sehingga pemilu maupun pilkada di 2029 itu bisa terlaksana
dengan adil, dengan jujur, dengan bersih, dengan transparan, ya lebih bermartabat demi masa depan demokrasi yang berjalan di negara kita tercinta ini. Itu kira-kira Mbak. Oh iya, baik Pak Farid. Terima kasih Bapak Ya, sama-sama, Mbak. atas tadi penyampaiannya ya, terima kasih juga atas waktunya Pak sudah bergabung di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal ya sama-sama, Pak Mbak. ya, sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin. Nah, baik sahabat Bawaslu di luar dimanapun Anda berada, demikianlah podcast kita pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.